Saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Selamat Natal. Apa kabar? Semoga semua mengalami Natal yang menyenangkan, mengembirakan, dan tentu saja liburan yang menyenangkan ya. Hari ini saya liburan ke penjara, ke Lapas Cipinang, ya. Menghadirkan damai bagi para warga binaan. Mereka tidak suka disebut napi ya, warga binaan. Ada yang usianya sudah 73 tahun, ada yang menjadi petugas misdinar, ternyata kena hukuman mati ya. Kita perlu juga menghadirkan pengharapan di tengah situasi-situasi sulit seperti itu. Saudara-saudara terkasih, menurut Tuhan Yesus Kristus, Shalom, damai sejahtera dialami bersama Bapaknya. Maka di dalam Injil tadi kita dengarkan, Tuhan Yesus melakukan petualangan kecil ya. Dia diajak Bapak Ibunya kemana? Yerusalem, artinya kota damai, di mana ada bait Allah, tempat orang-orang Yahudi berziarah setiap tahun, setiap Paskah. Dan Tuhan Yesus merasakan nikmatnya di bait Allah. Itu seperti saya membayangkan dulu sebagai anak kecil kalau ketemu perpustakaan itu senang sekali ya. Lalu duduk ngelesot di lantai membaca buku majalah secara gratis ya. Begitu pula Yesus, kita bisa membayangkan dia setelah mendapatkan pendidikan dari guru yang pertama yaitu Bunda Maria, sampai cerai susu. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan ya, Samuel yang sudah cerai susu diberikan kepada Imam Eli di bait Allah. Dan sesudah mengalami pendidikan selama masa kanak-kanak pada guru yang kedua, Santo Yosef, di mana dia pasti diajari berbagai macam keterampilan, pertukangan, peternakan, pertanian, sehingga Tuhan Yesus sangat terampil berkhotbah dengan berbagai macam bidang kehidupan itu, tentang tentang pintu, tentang benih, dan macam-macam ya. Menurut kebiasaan orang Yahudi, guru yang ketiga adalah Taurat. Tetapi Taurat itu bagi orang Yahudi adalah sabda Tuhan, sabda Allah sendiri. Bagi Yesus, sabda Allah ya dirinya sendiri. Dan yang paling penting dalam hidup, mau damai ya dengan Allah sendiri, sang sumber kehidupan. Oleh karena itu kita tidak heran Tuhan Yesus nyaman di bait Allah. Di sana buku-buku lengkap soal Mazmur, nabi-nabi, Taurat itu ada. Dan saya membayangkan pasti suka membaca, lalu menghafalkan, mengerti, dan mencoba menyampaikan dengan bersoal jawab dengan para ahli kitab. Jangan dibayangkan bahwa kitab suci perjanjian lama orang Yahudi, ya, yang kita sebut sebagai perjanjian lama itu ada di setiap rumah seperti zaman sekarang ya. Dulu adanya hanya di pusat-pusat keagamaan. Karena tidak mudah untuk membuatnya, tidak ada mesin cetak. Mesin cetak baru pada abad pertengahan. Saudara-saudara yang terkasih, tidak heran Tuhan Yesus membuat petualangan kecil itu. Hanya saja Bunda Maria dan Santo Yosef, guru pertama dan kedua, ternyata tidak memahami apa yang sedang terjadi. Ya, itu biasa. Kadang-kadang orang tua tidak paham akan apa yang dibuat dan dikatakan oleh anaknya, bukan? Betul tidak? Orang tua kadang-kadang tidak paham.
Anak pun kadang-kadang juga tidak paham apa yang dimaui oleh orang tuanya, oleh bapaknya, oleh ibunya, walaupun sebenarnya anak adalah refleksi cermin dari bapak dan ibunya. Karena bapak dan ibunya guru yang pertama dan kedua, maka produknya ya anak. Mau seperti apa anak, itu produk dari ayah dan ibunya, bukan? Ibu bapaknya mengajarkan dengan kata-kata, dengan sikap, dengan perbuatan, dengan kepedulian, dengan penghargaan, dengan kasih sayang, itulah yang diserap oleh anak, dicerminkan di dalam kehidupannya. Hanya bedanya Tuhan Yesus tidak hanya berguru pada Maria dan Yusuf. Dia adalah refleksi cermin Allah yang tidak kelihatan. Maka bukan sekedar cermin dari Maria dan Yusuf, tetapi juga cermin dari Bapaknya yang di surga. Saudara-saudara yang terkasih, itulah mengapa kita bisa paham. Santo Yosef, Bunda Maria tidak paham dan harus menyimpan dalam hati apa yang dikatakan oleh Sang Putra, Yesus Kristus. Merenungkan dalam hatinya untuk bisa memahami apa yang dikatakan oleh anaknya itu. Kita juga bisa membayangkan Tuhan Yesus sebagai anak yang penuh hormat kepada bapak ibunya, menjalankan perintah Allah yang keempat, hormatilah bapak ibumu. Maka dalam perjalanan pulang, kita bisa membayangkan Tuhan Yesus bilang, walaupun tidak salah, ya, Bapak Ibu, Bunda Maria, Bapak Yusuf, I'm sorry, bahwa saya merepotkan kamu ya. Kadang-kadang dalam hidup kita harus mengatakan minta maaf juga, bukan? Walaupun tidak sepenuhnya salah, tetapi itu akan mempererat bonding, mempererat ikatan antar anggota keluarga, antara kakak dan adik, antara bapak dan ibu, antara ibu dan anak, anak dan bapak, antar keluarga kita sering melakukan itu. Dan itulah keluarga yang hidup. Kita bisa membayangkan Tuhan Yesus pun melakukan itu sebagai bentuk penghormatan terhadap bapak dan ibunya. Bukan karena Yesus salah mendekat pada bapak, tinggal bersama bapak, tetapi karena penghormatan kepada bapak dan ibunya yang sudah begitu mengasihinya, begitu menghormati dia sebagai anak yang harus dijaga. Kita bisa belajar siapa Bunda Maria dan Santo Yosef dari Tuhan Yesus ini, dari kanak-kanak Yesus ini. Kalau dia taat kepada Tuhan, harus tinggal bersama Bapa, itu cermin dari Bunda Maria yang taat kepada Allah, bukan? Dia mengatakan pada malaikat ketika mendapat kabar gembira, walaupun belum mengerti sepenuhnya barangkali. Fiat mihi secundum verbum tuum, terjadilah padaku menurut perkataanmu, kata Bunda Maria kepada malaikat Gabriel. Dia adalah contoh sempurna hamba Allah yang menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan itulah pasti juga sikap seperti itu yang diajarkan Bunda Maria kepada Yesus. Maka ketaatan dia untuk tinggal pada Bapa adalah cermin dari ketaatan Bunda Maria yang sangat dia hormati, sangat dia cintai. Tuhan Yesus ketika besar menjadi orang yang sangat berani membela keadilan, kebenaran, kebaikan, kemuliaan Allah sampai kalau perlu menjalankan kesengsaraan di salib dengan berani.
sebagai bentuk tanggung jawab sosial bagi umat manusia. Tanggung jawab sebagai anak Allah yang diutus untuk menebus manusia. Dia belajar dari mana? Sejak kecil belajar dari Santo Yosef yang pemberani, yang bijaksana, yang bertanggung jawab terhadap Bunda Maria yang menjadi tunangannya, walaupun dia hamil bukan dari benihnya Santo Yosef, dia melindunginya jangan sampai Bunda Maria dirajam. Dia rengkuh sebagai istri, dia rengkuh putranya sebagai anaknya sendiri. Contoh laki-laki yang tanggung jawab, pemberani, bijaksana. Ketika mendengar perintah dari malaikat bahwa dia harus mengungsikan Yesus dari Bethlehem ke Mesir, dia menjalankan dengan bijaksana mengambil keputusan. Andai itu tidak dibuat, andai dia orang malas, tentu saja Herodes bisa menemukan kanak-kanak Yesus dan dibunuh bersama para martir yang kita peringati beberapa hari yang lalu. Saudara-saudara terkasih, mari kita syukuri anugerah keluarga dalam kehidupan kita. Keluarga sangat berarti. Bagi anak, ayah ibu sangat berarti. Bagi ibu, suami dan anak sangat berarti. Bagi ayah, istri dan anak sangat berarti. Dan menjadi sangat berarti kalau janji perkawinan untuk saling menghormati, saling mengasihi, sampai maut memisahkan itu dijalankan. Dan itu adalah contoh yang sangat penting untuk anak-anak kita, supaya mereka menjadi refleksi, cermin akan kehidupan Bapak Ibunya yang baik, benar, mulia, seperti yang dikehendaki Tuhan. Karena Hana tadi dalam bacaan pertama sudah memberi contoh, hidup itu supaya berserah kepada kehendak Tuhan, bukan kehendaknya sendiri. Menyerahkan anak sebagai milik Tuhan, supaya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita tahu, kalau orang taat, hidupnya mulia. Samuel menjadi orang besar, dialah yang mengangkat Saul sebagai raja, dialah yang mengangkat Daud sebagai raja. Nabi yang bukan main-main. Saudara-saudara terkasih, tadi dalam Injil kita dengarkan juga, Tuhan Yesus yang ke Yerusalem itu berziarah. Berziarah itu yang penting apa? Perjalanannya, tujuannya, atau apa? Tentu saja semua penting ya. Ya perjalanannya itu penting, ya keprihatinan bersama Tuhan dalam perjalanan, meresapi dan mengambil semangat bersama Tuhan di tempat kita berziarah itu juga penting. Tetapi dalam rangka pesta keluarga kudus, kita diingatkan, yang tidak kalah penting adalah keluarga sendiri. Karena berziarah selalu balik ke rumah, bukan? Betul? Kalau kita berziarah, balik ke rumah, ke keluarga kembali. Yang penting dalam hidup kita, support system yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Mari kita syukuri panggilan kita untuk berziarah di tahun Yubilei 2025, memasuki tahun berziarah, tetapi jangan lupakan keluarga support system yang penting untuk kehidupan pertumbuhan kita, seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Setelah kembali ke Nazaret, itu artinya kota tempat tunas bertumbuh ya. Dia adalah tunas Daud yang tumbuh kembang. Dan kita dengarkan dalam akhir Injil tadi, dia tumbuh menjadi orang yang dewasa, yang semakin dikasihi oleh Allah dan manusia.
Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya, ia pun makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itulah fungsi keluarga, mendewasakan anak, mendewasakan pribadi-pribadi, supaya semakin dikasihi oleh Allah, semakin dikasihi manusia. Dan itu bisa terjadi kalau kita menjadi pribadi yang dewasa, yang berhikmat, dan mencari Tuhan terus-menerus. Saudara-saudara terkasih, mari kita syukuri anugerah Tuhan dalam keluarga-keluarga kita, termasuk Romo pun juga produk keluarga ya, suster juga produk keluarga ya. Kalau saya bisa jadi seperti ini adalah produk dari Bapak Ibu saya, cermin dari Bapak Ibu saya ya. Dia yang begitu memuliakan Tuhan, mencintai Tuhan, menghormati Tuhan, sampai mengorbankan hal-hal lain yang tidak penting demi Tuhan. Kalau perlu istri pertama diceraikan, kalau tidak mau jadi Katolik, cerai, sudah. Supaya bisa mendapatkan orang Katolik, sebagai orang Katolik, menghasilkan anak-anak yang Katolik beriman, termasuk jadi suster, jadi romo, jadi guru, dan sebagainya. Mari kita syukuri panggilan Tuhan dalam hidup berkeluarga, kita syukuri. Dan kita lanjutkan peziarah kita sebagai keluarga-keluarga menuju Kerajaan Allah, Shalom yang sempurna bersama Bapa, seperti yang dinikmati Tuhan Yesus. Tuhan berkati.